Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pendengar setia Radio Silaturahim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada pekan-pekan yang lalu saya telah menyampaikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah bagaimana mengaplikasikan akidah dalam kehidupan. Maka dalam buku saya tulis sebagai indahnya hidup berakidah. Karena Islam itu bukan agama yang hanya di masjid atau hanya merupakan ibadah semata-mata, tapi memang sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek hidup kita. Oleh karenanya, setiap kalimat perintah, setiap syariat yang terkandung di dalamnya adalah mengandung isyarat harus dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita hidup dengan berakidah? Sehingga tidak ada satu kata pun perbuatan kita yang lewat, melainkan dilandasi pada akidah yang benar. Pada pekan yang lalu saya telah menyampaikan asas yang merupakan dasar daripada agama, yaitu rukun iman atau akidah Islam. Jadi di atas akidah itulah kita bangun aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Berangkat dari kalimah la ilaha illallah, kepribadian kita bangun. Sehingga tidak keluar lisan kita, tidak kita mengambil sebuah kesimpulan, memandang sesuatu, mempersepsikan segala yang kita lihat, melainkan semua diwarnai, dipengaruhi oleh akidah yang benar. Sehingga di balik apa yang kita lihat, di balik apa yang kita lakukan, mengandung atau mempunyai makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada giliran berikutnya pada Rabu yang lalu juga saya sudah menyampaikan bahwa dalam termasuk pada masalah yang pokok adalah masalah ibadah. Jadi asas, kemudian ibadah, asas dilandasi pada akidah, kemudian masih masalah-masalah yang pokok adalah masalah ibadah. Karena inti hidup ini adalah ibadah. Ayat yang populer yang sudah sangat kita kenal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk menyembah aku, kata Allah. Berarti bagaimana kita memaknai ibadah? Ternyata ibadah tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdhah, tidak hanya di masjid kita sholat, puasa, tapi ternyata ada ibadah am, ibadah ghairu mahdhah, yaitu seluruh rangkaian hidup kita yang kita niatkan sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Tentu saja karena sudah kita niatkan ibadah adalah amal atau kegiatan aktivitas kita adalah kegiatan dan aktivitas yang positif selain ibadah mahdhah. Jadi luas sekali. Nah, bagaimana orang beriman ini menjadikan seluruh aktivitas, dinamika kita, ucapan kita, perilaku kita, pergaulan hidup kita, kegiatan kita, semuanya mengacu berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Nah, ini yang penting sekali. Disinilah motivasi orang beriman dalam memanage gerak-gerik kehidupannya. Bagi orang beriman itu hidup itu adalah pengabdian.
Kalau itu pengabdian berarti nilai-nilai keutamaan yang dia produksi dari dirinya akan menjadi kontribusi positif. Kalau ini ada pada semua lapisan masyarakat, pada semua potensi umat yang ada, luar biasa. Seorang pemimpin yang punya pengaruh, yang cerdas, motivasinya pengabdian kepada Allah, maka ketika dia menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, maka tampilnya dia sebagai pemimpin, dia dimotivasi karena pengabdian. Dengan demikian, maka keluarlah dari dirinya dampak positif dari kecerdasannya, dari kebijakannya, dari potensi yang ada, semuanya akan mempunyai nilai-nilai positif bagi yang dipimpin. Kalau pengabdian, motivasi pengabdian ini pada orang beriman yang dia seorang pengusaha, apakah pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha yang besar, yang sukses, dia niatkan bukan untuk sekadar mencari keuntungan semata-mata. Bahwa usaha yang dia lakukan itu sebuah pengabdian, bisa dibayangkan. Kalau dia seorang bisnismen, seorang pengusaha yang sukses, keberhasilannya akan membawa kemakmuran dan pemerataan kemakmuran pada setiap orang yang bisa mendapatkan keutamaan daripadanya. Dia tidak monopoli. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana memikirkan kemaslahatan. Lebih luas dia bisa memberikan dampak positif dari kecerdasannya dia berusaha, dari kehebatannya dia memanage perusahaannya, dia akan semakin bahagia, bisa menolong orang lain, bisa mensejahterakan banyak orang, bisa memakmurkan kehidupan. Demikian juga seluruh aspek hidup orang-orang beriman, jika benar penghayatan terhadap agamanya, motivasinya adalah ibadah di atas kalimah la ilaha illallah, dia bangun pribadinya, subhanallah, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, pada strata yang paling rendah sekalipun, semua akan menjadi bernilai positif dan menjadi kontribusi positif dari dirinya. Jadi inilah gambaran orang beriman, bahwa orang beriman itu persis seperti gambaran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Dengan kalimah la ilaha illallah dicelup dirinya, sehingga digambarkan seperti pohon yang akarnya menghunjam kokoh, tidak gampang tergiur, tergoda oleh berbagai macam godaan, tipu daya dunia, tipu daya setan, dan pengaruh nafsu. Karena kokoh dia memegang teguh kalimah Allah dengan akidah yang benar, kemudian tumbuh pribadinya makin tinggi, makin mulia, makin dekat pada Allah, makin bermartabat, daunnya memberikan kesejukan dan rimbun indah. Ini merupakan gambaran pribadi, akhlak dalam pergaulan yang selalu membuat sejuk, menyenangkan, menyejukkan siapapun yang berteduh di bawahnya. Dan pohon itu memberikan buah setiap musim tanpa diminta. Kenapa? Karena motivasi hidupnya adalah ibadah. Kalau ibadah berarti pengabdian. Pengabdian yang dilakukan murni, tulus, hanya dipersembahkan kepada Allah tanpa pamrih. Yang orang Jawa mengatakan, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Artinya dia lakukan tanpa pamrih. Pamrih yang dia inginkan, yang dia sangat harapkan, itu hanya dari Allah. Ingin dapat sanjungan dari Allah, ingin dapat pujian dari Allah, ingin dapat balasan dari Allah, ingin mendapat keridhaan dari Allah. Itu yang menjadikan motivasi dia melakukan segala sesuatu. Jadi bukan pada manusia. Masya Allah, ini luar biasa. Nah ini oleh karenanya pada minggu kemarin sudah saya sampaikan, motivasi hidup bagi kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas. Maka akan lahir dari diri seorang beriman pengabdian. Kalau pengabdian memang butuh perjuangan, dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Jelas kalau niatnya ibadah, dia rela berkorban. Baik dengan harta, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri mereka,
susah payahnya, lelahnya, dia ridho dan ikhlas, dia persembahkan kepada Allah untuk kemaslahatan banyak orang. Ini luar biasa. Jadi itulah indahnya akidah hidup, akidah dalam indahnya hidup berakidah. Jadi tidak hampa, tidak hanya di atas menara gading, seolah-olah agama itu hanya nongkrong di masjid, kemudian zikir yang panjang, kesolehan di masjid, tapi lepas dari masjid kemudian tidak mencerminkan sama sekali bagaimana akidah yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan. Tentu ini tidak dikehendaki. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kemasyarakatan Islam. Ijtimaiyah fil Islam. Apa sih yang dimaksud dengan kemasyarakatan Islam? Dalam tinjauan sosiologi, ilmu kemasyarakatan, memang manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain. Maka fitrahnya manusia hidup bersama-sama, membutuhkan orang lain. Ini suatu kenyataan. Tidak bisa dia menepuk dada, saya kan orang hebat, saya orang kaya, tidak perlu orang lain. Siapa bilang? Justru makin kaya makin perlu banyak orang. Lah mobilnya 5 sing arep nyetir sapa? Rumahnya 1 hektar yang mau bersihkan siapa? Ya, perusahaannya banyak, siapa yang mengurusi? Mau diurusi sendiri, jeblok otaknya, tidak bisa. Jadi perlu orang lain. Nah, inilah yang perlu disadari oleh kita semua. Tidak ada yang hebat manusia. All round itu tidak ada. Hanga bayi itu tidak ada. Kita butuh orang lain. Sehebat apapun manusia. Saya orang alim, tidak butuh orang lain. Kata siapa? Orang lain juga terbatas. Alim di bidang tafsir. Ya, tafsir saja macam-macam. Tafsir ada yang dari bidang akidah, ada yang menyoroti dari segi ibadah, ada yang dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tidak mumpuni, tidak semua all round itu tidak. Bisa saja dia alim bidang Al-Quran, tapi di bidang sunnah Rasul, hadis juga terbatas, tarikh juga terbatas, di bidang lain, ilmu-ilmu yang lain masih banyak lagi. Jadi saling membutuhkan, saling memerlukan, ini satu kenyataan yang memang Allah ciptakan manusia itu. Su'uba wa qabaila li ta'arafu. Di dalam li ta'arafu itulah kemudian dia saling mengenal. Tafahum, saling memahami kekurangan kita, memahami dirinya sendiri katanya paling susah. Memahami dirinya, kelemahan dirinya, dia tahu ada kelebihan, dia bersyukur pada Allah. Nah, kelebihan dia tempatkan pada tempatnya, kekurangannya dia tahu, memerlukan orang lain. Jadi nggak akan ada kesombongan dan tinggi hati, tidak ada. Karena dia paham pada dirinya, tahu kelemahannya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihan. Dia perlu orang lain. Nah, juga paham terhadap orang lain pun begitu, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi saling melengkapi kita. Dengan demikian kita perlu bermasyarakat, perlu membangun sebuah komunitas, perlu membangun satu kaum, satu umat. Ini maka manusia sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi dalam kehidupan. Nah, menurut tinjauan sosiologi, masyarakat itu secara garis besar dibagi 2. Masyarakat yang bagaimana? Pertama yang disebut masyarakat Gemeinschaft, yaitu masyarakat, kalau bahasa Indonesia disebutnya masyarakat paguyuban. Diambil dari bahasa Jawa, guyub, rukun, gotong royong, kompak, bersatu mereka. Mereka berhimpun, berkumpul, guyub rukun, daya tarik mereka itu bukan karena keuntungan materi. Jadi non materi. Dia berkumpul, daya tariknya daya tarik ikatan batin, seperti persaudaraan, saudara.
Kalau ada apa-apa kan kumpul saudara, ada khitanan, si om, mamang, paman, tante, engkong, nenek, mbah, semua kumpul, ponakan. Kenapa dia mau berkumpul? Karena ada daya tarik, ada ikatan batin yang tidak bisa direka-reka itu. Dari jauh pun dia akan datang, dia rela berkorban, tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Karena apa? Ada ikatan batin. Kemudian suku misalnya, sama-sama suku, sukunya sama. Kemudian dari nasab, keturunan, marga, apalagi ketemu di luar negeri misalnya, wah itu akrab sekali. Kamu dari mana? Saya dari Jawa. Jawanya mana? Saya dari Surabaya. Surabaya, aku ya Surabaya, cak peno kon iku. Udah, kalau begitu padahal ikatannya apa dia begitu akrab. Wes kowe turu nggon aku wae. Nginep nggon aku. Omahku wombo, omahku gede ya. Padahal dia baru ketemu. Kenapa? Ada ikatan batin, kesukuan, marga. Demikian juga bangsa, sama-sama bangsa Indonesia. Coba kalau ada pertandingan main bola, Indonesia melawan Malaysia, ayo cenderung kemana? Apa urusannya? Engkongnya bukan, siapa yang main juga bukan, ponakan bukan, tapi mesti dia belain Indonesia. Demikian juga bulu tangkis, demikian yang lain. Subhanallah. Nah itu memang mau tidak mau memang ada ikatan batin seperti itu. Nah masuk dalam kategori khomensaf ini adalah kumpulan karena ikatan keagamaan. Kita kumpul karena ada kematian. Nah yang mati itu belum tentu mbahe loh. Belum tentu engkongnya, belum tentu neneknya, belum tentu siapa. Tetapi karena ada ikatan keagamaan, ada daya tarik keagamaan, satu kewajiban harus takziah, ya dia datang, dia nungguin rela, dia tidak bekerja hari itu. Karena saudara kita sesama muslim, apalagi tetangga, kita kenal, kita sahabat, pasti kita akan tunggu, kita kumpul mereka. Kita rela menguburkan mereka, kita takziah, kita korbankan waktu, bahkan kita bantu yang bisa kita lakukan. Nah, ini masyarakat seperti ini namanya masuk dalam kategori khomensaf, termasuk kumpulan keagamaan. Nah, kumpulan keagamaan seperti ini, kumpulnya masyarakat yang daya tariknya satu agama, satu akidah. Akidahnya sama, berangkat dari kalimat la ilaha illallah, kitabnya sama Al-Quran, nabinya sama, kiblatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, maka mereka menjadi keterikatan dalam yang disebut dengan ukhuwah tadi. Ukhuwah dimulai dari ta'aruf tadi. Kalau ukhuwah maka lahirlah ta'aruf, saling mengenal. Dari saling mengenal, tafahum, saling memahami. Ini penting, saling memahami, lebih kurangnya. Jadi bukan saling memusuhi, bukan. Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada di situ ta'aruf kalau kemudian saling membenci, saling mengejek. Tapi saling memahami kekurangan, kelebihan, kekeliruan. Yang pinter ya paham, oh ini orang ilmunya terbatas. Justru karena dia paham pada dirinya, paham sama saudara orang lain, dia seagama. Nah yang pinter ini ngajari kepada yang bodoh. Bukan petentang-petenteng merasa ilmunya paling tinggi, kemudian sombong, menghina yang lain, menyalahkan yang lain. Tapi dia rangkul, bukan didengkul. Dia santuni saudara kita itu. Sini tak ajari, belajar kita dialog. Paling tidak mungkin dialog, diskusi. Dengan kasih sayang, dasarnya kasih sayang. Karena masyarakat Islam, ya itu seperti pengikut Nabi Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Jadi terhadap orang-orang kafir yang memusuhi, yang kejam, yang sadis, memusuhi sangat-sangat terhadap orang beriman, dia tegas ya, dengan kekafirannya. Jadi kalau ada orang yang bertindak memusuhi Islam dengan kasar, dengan fitnah, ya dia bisa tegas. Tidak bisa, karena dia punya harga diri. Prinsip dalam agama itu kan dalam umat Islam itu tidak boleh mengganggu, tapi juga tidak mau diganggu.
tidak boleh mendahului, agresif, menyerang orang lain, mengejek orang lain, memusuhi orang lain. Tapi kalau dia dimusuhi, ya kita punya harga diri. Jadi ada kewajiban untuk bela diri. Itu manusia punya pribadi, bukan manusia dayus yang diapa-apain seperti geduk penyek gitu aja disepelekan, diem saja, itu nggak punya kepribadian. Ruhama ubainahum. Nah, di sini ruhama, berkasih sayang, bainahum, di antara mereka, itu mukmin. Kalau sesama mukmin itu saling ejek, sesama mukmin itu benci, berangkat dengan kebencian hanya karena beda guru, hanya karena beda mazhab, hanya karena beda pemikiran, hanya karena beda pemahaman, kemudian yang lahir, yang muncul di hatinya itu adalah sifat benci, kebencian, hasad, dengki, kemudian keluar dari mulutnya kalimat-kalimat mengejek, ini perlu dipertanyakan, itu iman atau bukan? Nah, kembali pada bentuk masyarakat Islam tadi, dia adalah berkumpul karena daya tarik agama, karena panggilan din, karena iman, mereka bersaudara, berkasih sayang, ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awun, saling menolong, saling membantu, masing-masing ingin berbuat kebaikan. Ya. Yang kaya nggak usah diminta, tahu saudaranya menderita, perlu bantuan, nggak usah diminta, apalagi menunggu proposal dulu, nggak perlu. Dia lihat, oh ini tetangga saya, saudara saya, umat Islam, harus saya bantu. Saya sudah diberikan oleh Allah kelebihan, maka saya harus membantu dia tanpa diminta. Dan itu dia lakukan, motivasinya pengabdian pada Allah. Walaupun yang miskin tidak berharap-harap karena dia terdidik dengan akidah, tidak menjadi manusia tamak. Dia manusia menjaga muru'ah, harga dirinya. Dia tidak pernah menghibah-hibah, minta-minta. Dia tidak mau. Pantang bagi dia. Dia akan terus berusaha, berjuang untuk mengatasi itu. Dengan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling pengertian. Yang kuat tahu menolong yang lemah. Ya. Pemimpin jelas tahu dia posisi memimpin. Justru kepemimpinannya untuk umat yang dipimpin. Sedang yang dipimpin dia juga tahu bahwa saya adalah yang dipimpin. Saya harus taat setia kepada yang memimpin sepanjang diajak pada kebenaran. Itu prinsip dalam Islam. Nah, jadi ta'awun, saling tolong menolong, bukan saling bermusuhan, bukan saling membenci, bukan saling memfitnah, bukan saling mengejek, ya, bukan saling apa yang buruk, bukan. Ta'awun. Kemudian takaful, saling memikul. Ibarat orang gotongan, ya mana silahkan ngambil posisi di mana. Kita gotong rame-rame. Kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di zaman dulu ketika rumah itu terdiri dari kayu, ya kadang-kadang perlu pindah rumah atau beli rumah, mau dipindah tempat, apa yang dilakukan masyarakat? Gotong royong, ta'awun, takaful. Diturunkan gentengnya yang berat-berat, dindingnya tinggal kerangkanya, kemudian dikasih palang bambu, digotong rame-rame orang sekampung, gotong royong. Ayo jalan tuh kerangka rumah, digotong, dipindahkan ke tempat yang strategis. Nah itu takaful, saling memikul. Silakan mau mikul di mana? Saya mau di depan mikulnya, silakan. Saya nggak di depan, saya di belakang aja, silakan. Saya di tengah, silakan. Tapi masing-masing memikul. Jangan milih, sudah orangnya pendek, milih di antara yang tinggi. Jadi akhirnya bukan mikul, dia gandulan namanya. Ini memberatkan. Nah, inilah yang disebut dengan umat, kaum, jamaah, komunitas, masyarakat muslim. Daya tariknya adalah karena akidah keimanan. Jadi di atas keimanan la ilaha illallah mereka berhimpun, diikat dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Tanpa pamrih. Pamrihnya ridha Allah, bukan pamrih. Kalau pamrih itu masyarakat yang kedua.
yang disebut dengan masyarakat khasel shaf. Satu masyarakat yang mereka berkumpul, tapi berkumpulnya itu karena daya tariknya saling mengambil kepentingan, keuntungan, pamrih dari segi materi. Nah, itu masyarakat juga namanya, mereka berkumpul. Tapi berkumpulnya itu karena saling menguntungkan. Dia mau berkumpul kalau untung. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ada kepentingan-kepentingan. Interest pribadinya, interest kelompok, interest golongan. Mereka membawa karena interest yang dia inginkan. Misalnya di pasar. Orang kumpul di pasar. Kenapa? Karena memang saling membutuhkan. Saling menguntungkan. Ada jual beli. Ada yang jual, ada yang beli. Orang rela mengambil barang dari gunung dibawa ke kota. Di pasar menyiapkan segala keperluan orang kota. Tapi dia ada pamrih. Kenapa dia mau capek-capek ngambil barang dari gunung dibawa ke kota? Karena ada untung materi. Coba kalau nggak ada untung, nggak mau dia. Atau orang pergi bawa barang dagangan dari kota dibawa ke desa. Kenapa? Karena ada untung, sehingga dia rela. Pelaut yang nelayan bawa ikan malam-malam seharian 2 hari kadang-kadang nggak pulang, begitu pulang bawa ikan dibawa ke pasar. Mau dia menyediakan itu untuk konsumsi banyak orang karena ada keuntungan. Ini namanya masyarakat pamrih, masyarakat khasel shaf. Bahasa Indonesia disebutnya patembayan. Ini masyarakat kota. Mas Rijal aja kalau pergi ke kota lewat restoran, di sana mesti ada pramuniaga ya, bukan pramuria, pramuniaga mesti dicari dicari waktu rekrut pegawainya, dicari yang orangnya manis, simpati, ya yang cantik, kalau perlu senyumnya paling tidak menarik. Kalau laki-laki yang tampan, yang luas, yang sopan, itu mesti sebagai pramuniaga. Tugasnya hanya apa? Bagaimana menarik konsumen. Kalau kita lewat depan restoran, Pak, monggo mampir Pak, mangga sana, mangga, sopan, senyumnya, aduhai, Masya Allah. Begitu kita masuk ke dalam, ditawari kita, Pak mau makan, mau minum, menunya disodorkan, dengan sabar dia menunggu dan sopan, Masya Allah. Apa yang kita omong, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Dalam waktu yang tidak lama, keluar. Dihidangkan. Oh, luar biasa. Padahal kalau ponakan kita juga belum tentu begitu. Tapi dia lebih, Masya Allah. Begitu cekatan, begitu sopan, begitu baik. Kenapa? Ada kepentingan anak. Ada pamrih. Karena ada kepentingan, keuntungan materi. Kalau tidak ada keuntungan materi, mual bakal. Tidak mungkin dia mau. Boro-boro, emang gua ponakan elo, emang ini rumah engkong elo, mesti begitu orang. Tapi karena ada pamrih, Masya Allah luar biasa. Ramah, apa yang kau minta? Tambah lagi, mesti tambah. Minum ini, minum itu silahkan. Tapi jangan coba-coba pergi nyelonong tidak bayar. Yang ramah bisa jadi marah. Karena memang dia berkumpul itu karena kepentingan materi. Ya, mungkin diperluas bisa kepentingan politik, sama-sama pamrih, ya. Misalnya musim kampanye, orang kumpul kan? Kumpul mereka. Apa? Nanti saudara-saudara, saya akan demi rakyat, demi ini akan saya berikan begini. Nah, ya. Karena dia mau begitu karena pamrih. Ada pamrihnya supaya dia pilih dan seterusnya. Nah, ini bentuk masyarakat. Jadi ada 2, khasel shaf, khmain shaf sama khasel shaf. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat Islam? Yang mana masyarakat Islam itu dalam tinjauan sosiologi? Kalau kita lihat dari tinjauan sosiologi tadi, maka masyarakat Islam adalah masyarakat yang dia berhimpun bukan karena pamrih. Dari segi materi, bukan. Karena ikatan ukhuwah Islamiyah. Karena akidah.
Nah, coba kita lihat. Para nabi. Nabi yang pertama mendapat syariat, turunnya syariat, artinya wahyu Allah, itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dilanjutkan nabi-nabi berikutnya. Tapi yang jelas di dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Shadaqallahul adzim. Allah telah mensyariatkan lakum bagi kamu minad-din, dari ad-din, yang kita terjemahkan agama. Jadi yang disyariatkan itu agama, bukan yang lain. Seperti yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sama seperti yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan sama seperti yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Apa perintahnya? Apa yang diwasiatkan? An aqimuddin, dan hendaklah kau tegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah di dalamnya. Kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilai. Amat berat bagi orang-orang musyrik terhadap apa yang kamu seru kepadanya. Allahu yastabi ilaihi mayasa, dan Allah menarik pada orang-orang yang dikehendaki dan berikan petunjuk kepada orang yang mau kembali pada jalan yang benar. Nah, dari ayat ini secara garis besar saja kita bisa dapatkan bahwa agama Allah tidak pernah menurunkan agama yang berbeda-beda dari segi usul, dari segi pokok. Sama. Nabi Nuh sama dengan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, sama dengan yang diberi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama. Prinsipnya adalah la ilaha illallah. Nah, ini juga dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu dari Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berarti sama, la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama, yang diwahyukan itu kalimat la ilaha illa ana atau la ilaha illallah. Prinsipnya sama. Jadi kalau ada yang berbeda berarti sebuah penyimpangan. Gak mungkin Allahnya satu memberi peraturan berbeda-beda. Jadi sama. Nah, jadi tegaknya agama dengan prinsip yang sama, kemudian diperintahkan kepada para nabi itu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Hendaklah kau tegakkan agama. Jangan kamu berfirqah-firqah. Jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu bermusuh-musuhan. Jangan kamu pada sulaya pertikaian. Ini prinsip agama. Sama dari dulu. Jadi kalau tidak begitu, itu dari mana? Jadi yang diperintahkan, yang disyariatkan adalah agama yang kita lakukan bersatu. Bersatu padu, tidak bercerai-berai. Nah, dalam rangka bersatu padu adalah satu bentuk masyarakat. Dan ini dipraktik oleh baginda Nabi 23 tahun. 13 tahun beliau menyampaikan akidah. Mengenalkan akidah pada kafir Quraisy yang ditolak oleh mayoritas mereka. Bahkan dimusuhi Nabi. Dicaci maki, dihina, diintimidasi, disiksa,
dibaikot selama 3 tahun. Klimaknya mereka sepakat mau membunuh Nabi. Padahal Nabi itu hanya mengajak supaya manusia itu menyembah kepada Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan alam semesta, zat yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup. Diluruskan akidahnya, dibenarkan langkahnya. Diajak manusia itu, diseru manusia itu bersatu, berkasih sayang, bersaudara, tinggalkan perbuatan fahsyat dan mungkar, peperangan, permusuhan, pembunuhan, perzinahan, berjudi, minum arak dan sebagainya. Yang itu semua menjadi penyakit masyarakat yang membahayakan. Ini prinsip yang disampaikan oleh baginda Nabi, tapi ditolak, bahkan dibalasnya dengan balasan mengepung rumah beliau dan akan membunuhnya. Bukan akan, sudah disiapkan mereka eksekusi. Itu atas kesepakatan mereka tokoh-tokoh Quraisy. 13 tahun. Jadi belum bisa terwujud secara massal, hanya beberapa yang mereka mengimani, ya, itu pun dalam bayangan maut, ditindas, dianiaya dan sebagainya. Lalu ada perintah hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya sudah ada Baitul Aqobah pertama, Baitul Aqobah yang kedua, yaitu mereka masuk Islam dan sekaligus mengakui kepemimpinan Nabi, bahkan rela jihad untuk membela Muhammad dengan jiwa raganya. Alhamdulillah. Nah, setelah di Madinah, ini yang beliau bangun al-bina di sini adalah bangunan masyarakat Islam itu dipraktekkan karena iklim memang sudah kondusif, yaitu beliau membangun masyarakat, membangun umat, membangun kaum. Dimulai dari mana? Dimulai dari membangun masjid. Padahal beliau diancam, bahkan disayembarakan, dikejar-kejar kafir Quraisy, tapi beliau bangun, dia tidak pedulikan. Tugas beliau memang membangun umat, ditandai indikasi membangun sebuah masjid. Ini nggak usah pinter-pinter amat, kita bisa membaca bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi itu adalah membangun peradaban umat yang religius, kaum yang agamis. Yang dibangun adalah umat. Umat itu adalah kumpulan atau masyarakat berhimpunnya manusia-manusia, tidak didasarkan pada etnis, suku, bangsa, warna kulit, beda bahasa, bukan. Bahkan kebangsaan juga tidak. Atas dasar kebangsaan, buktinya orang Negro ada, orang Romawi ada. Mereka dibangun menjadi satu umat. Nah, umatan wahidah. Umat yang bertauhid, umat yang bersaudara. Inilah yang dibangun oleh baginda Nabi, sebuah masyarakat Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi sendiri. Pegangannya Al-Quran, ya, kemudian dinamikanya adalah membangun satu masyarakat yang religius, masyarakat yang agamis, yang bersifat din. Beliau sebagai pemimpin umat, tapi pemimpin umat, ya, yang berada di tengah-tengah umat, dan beliau tidak berupaya rekayasa supaya orang-orang kemudian mau mengakui, kemudian beliau punya ambisi untuk menjadi raja. Tidak pernah disebut oleh beliau. Karena itu bukan tujuan risalah kenabian. Bahkan ketika beliau datang ke satu kaum, para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba melihat Rasulullah datang, kemudian pada berdiri hormat pada baginda Nabi. Kata Rasul, kalian jangan hormati aku, jangan berdiri, duduk kalian. Jangan kalian hormati aku seperti mereka menghormati raja-rajanya dengan berdiri. Lastu bimalik, aku bukan raja, aku hamba dan utusan Allah. Beliau pemimpin umat, tapi hamba utusan Allah. Utusan Allah ini luar biasa, pangkat yang paling tinggi, apalagi pangkat. Utusannya utusan Allah. Jadi beliau pemimpin umat, pemimpin kaum di tengah-tengah itu. Berada di tengah-tengah umat. Kalau raja kan nongkrong di atas umat, menguasai umat, menguasai rakyatnya. Kadang-kadang kalau rajanya menyimpang, ya digunakan, dieksploitir itu rakyat dengan kekayaannya, dengan potensi yang ada. Tapi kalau pemimpin umat, apalagi Rasul, membawa misi kenabian, beliau ada di tengah-tengah umat. Jadi yang dibangun oleh para nabi
adalah umat, kaum. Kalau dahulu nabi-nabi dahulu adalah diutus untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah diutus untuk semua bangsa, semua umat. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat yang tugasnya menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan sanksi ancaman bagi orang yang berbuat menyimpang atau maksiat kepada Allah. Itu tugas beliau. Jadi berarti lintas sektoral, lintas etnis, lintas bangsa yang bersifat rahmatan lil alamin. Maka beliau tidak menisbatkan dirinya sebagai raja, tapi beliau sebagai pemimpin umat yang mengajak manusia menyembah kepada Allah, menyeru manusia untuk bersaudara, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak mungkin satu waktu bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagaimana sebenarnya membangun masyarakat Islam itu. Karena Islam, umat Islam adalah bukan gundukan manusia individu-individu yang kemudian hanya berjamaah di masjid, keluar dari masjid menjadi serpihan individu masing-masing. Tapi kekompakan itu sehari semalam kita dilatih, ditekankan untuk salat berjamaah di masjid, maksudnya supaya kita mendapatkan edukasi bahwa hidup di masyarakat kita praktekkan persis seperti hidup berjamaah di masjid, terpimpin dan guyub, rukun, semuanya motivasi karena ibadah pada Allah dan menjadi umat yang bersaudara, ummatan wahidah. Wallahu a'lam.